Halo geng, jumpa lagi dengan saya Papa Mika Channel. Hari ini kita akan berkunjung ke rumah salah satu pemain Liga Indonesia, pemain Liga 3, yaitu Aditya Adandi Nasution. Ya, inilah dia Mas Aditya Adandi, pemain yang pernah meraih Best Young Player Liga Nusantara di regional DKI Jakarta pada tahun 2020, dan juga pernah mengarungi Liga 3 Indonesia bersama Lampung United dan juga Persika Karawang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung di rumahnya di daerah Andong, Boyolali. Halo, ini kita sudah sampai di rumahnya Mas Aditya Adandi. Rumahnya yang di bawah itu ada di seberang. Yuk kita langsung saja ke sana. Ini Mas Aditya Adandi. Halo geng, ini udah bersama Mas Aditya Adandi Nasution gitu. Nama lengkapnya? Aditya Adandi Nasution. Bukan asli sini gitu berarti? Bukan, saya asli Medan. Oh, asli Medan. Ini tempat alamatnya Mas Aditya Adandi Nasution ini di Andong mana ini? Boyolali. Ini tadi saya dari Karanganyar ke sini jauh, lumayan jauh, 40 km, panas sampai keringetan. Apa kabar Mas Aditya? Sehat, alhamdulillah. Puasa enggak? Puasa. Alhamdulillah. Ber- Mas Aditya ini adalah pemain Lampung United ya Mas, sama Persika Karawang. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2019. Tahun 2019. 2019 itu masih di Lampung. Terakhir aku di Lampung ini. 2019 masih di Lampung. Terus yang Persika Karawangnya? Persika Karawang itu aku umur 17. Umur 17. Usia 17 itu berarti tahun 2016 2015. Itu umur 17 ya, Bro? Udah prestasinya Mas meraih apa sih Mas? Prestasi ya biasa aja sih mas. Biasa aja. Ya biasa aja lah. Ya masih kemarin itu waktu di Lampung itu aku gelar dapat best player Best player di Lampung. Lampung United. Oh gitu. Ya, sekarang paling lokal ya daerah aja. Inilah beberapa koleksi dari trofi ataupun piagam yang pernah diraih oleh Mas Aditya Adandi selama mengarungi di kancah persepak bolaan Indonesia. Ya, Mas Aditya ini adalah panutan kaum milenial di Jabodetabek. Ini kok akhirnya memutuskan pindah ke Jawa ini gimana ini Mas? Memutuskan pindah ke Jawa itu yang pertama karena kan istriku waktu itu masih di Jabodetabek kan masih ngandung gitu, Mas. Oh begitu. Nah, kebetulan di sana juga di Jabodetabek kan lagi zona merah COVID-19. Oh iya iya. Makanya aku juga waktu masih masuknya zaman COVID-19 itu pertama baru-baru COVID-19 masuk itu main bola tuh di sana makin nurun. Oh begitu. Jadi kan ya udah aku udah tak berunding sama istri. Akhirnya kita ada niatan pulang gitu kan. Untuk bayarannya sendiri Mas. Nih mungkin ada teman-teman yang pengen tahu kalau di Bayaran. Jabodetabek sama di Jawa
Bayarannya enakan mana ini? Enakan mana ya? Enakan Jabodetabek kayaknya. Mas. Gedean sana ya? Iya. Kalau Enakan di sini Jabodetabek. berapa Mas kira-kira? Kalau Biasanya. kalau di sini aku nggak bisa nentuin ya. Maksudnya begitu. ya seikhlas mereka ngasih gitu. Ya tapi lebih dari cukup lah. Nggak bisa disebutkan nominal. Lebih dari Rahasia, cukup. rahasia. Kalau mau kontak Mas Aditya buat main, silahkan Japri di DM aja. IG-nya Mas? Aditya.adandi11. Ya, langsung follow IG-nya Mas Aditya. Untuk saat ini mainnya di klub mana ini Mas? Untuk sekarang aku belum ada ya Mas, karena Belum kan ada. karena Liga 3 ini kan belum tentu pasti bergulir toh. Oh iya. Karena kan kita masih lihat progres Liga 1. Iya, iya. Cuman memang beberapa bulan kemarin sudah ada tawaran masuk Iya. di hampir tiga klub lah, antara Bandung United, terus Persika Kerawang, Iya. sama satu lagi itu Persija Barat. Persija Jawa Barat. Persija Barat. Persija Barat. Oh, oke, oke. Persija Barat itu Cengkareng. Oh, Cengkareng. Nah kemarin itu kenapa saya mutusin? Ya sebenarnya ada dua ya pilihan. Oh, iya. Berat iya, tapi diberatin juga nggak boleh, karena kan saya juga harus mikir adil toh. Nggak mungkin saya harus mikirin diri saya sendiri gitu. Sebenarnya Oh, kalau di iya. Persija Barat itu udah pasti keterima, cuman karena memang kondisinya COVID kan Mas. Iya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Jawa. Iya. Di Bandung United masih penawaran di Bandung United. Ini sambil nunggu kepastian Liga 3 ini ikut tarkam yang penting upload lancar. Nah, Liga Tunai lancar. Iya. Buat ini anak istri ada. Iya. Daripada nunggu gak pasti-pasti ya. Iya. Untuk harapannya untuk Liga Indonesia di tahun 2001 gimana tanggapannya? Aku berharap sih Liga Indonesia cepat membaik, Ya. karena kan memang pemain bola juga kan bukan hanya butuh latihan juga, tapi butuh pengalaman juga. Pengalaman butuh makan, Butuh makan. Gitu. butuh gaji. Jadi pemain ini bukan yang dibutuhkan tuh bukan harapan gitu. Iya. Jadi butuh kepastian juga gitu kan. Ya karena memang pemain bola ya skillnya hanya pemain yang bermain bola gitu kan. Iya. Kalau misalnya ngandelin tarkam, fan football gitu Iya. kan, itu kan hanya undangan. Iya. Sewaktu-waktu nggak ada, mereka mau makan apa dong? Gitu. Jadi yang harus dimikirkan oleh pemerintah ya seperti itu. Jadi ya diperbaiki secara perlahan, yang mudah-mudahan Liga Indonesia, Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 berjalan dengan baik nanti. Untuk di liga luar negeri aja udah mulai. Iya. Untuk Liga Indonesia kok belum sendiri loh. Kenapa itu? Itu yang harus Kasihan yang pemain. Iya. Karena kan memang rata-rata itu ngandelin di situ toh Mas. Iya. Jadi nggak jelas. Nasibnya nggak jelas ya pemain Liga Indonesia itu. Nah, kenapa pemain Liga Indonesia banyak yang keluar? Oh, main di luar negeri. Nah, karena itu pemerintah sendiri tidak bisa mempertahankan orang asli Indonesianya untuk bermain di Indonesia. Iya. Ya, tidak bisa. Sebenarnya itu bibit Indonesia tuh bagus-bagus Mas. Iya. Kalau kita cari, kalau kita telah nih bibit Indonesia bagus-bagus, apalagi di Pulau Jawa ini luar biasa. Iya. Saya main di sini aja ya banyak yang memang saya anggap buat panutan banyak. Untuk sepak bola lebih suka rekaman apa fan football Mas? Ya, Mas. Kalau lebih suka fan football. Cuman kalau Buat happy ya. buat happy, cuman kalau ya buat ngejar tunainya ya di tarkaman. Yang ada duitnya. Kalau fan football cuma cari keringat, Nah, nggak dapat duit. yang penting jaga kondisi. Oh iya. Karena kan kalau di tarkaman kan biasanya ditarget Mas. Target harus menang. Target harus menang, terus Harus juara. biasanya juga diundangnya kalau ada event-event turnamen doang gitu, atau liga biasanya gitu. Kalau fan football kan sparring biasa ya, main-main Cuma orang-orang happy nyari Iya. teman lah, nyari Ah. sedulur. nyari teman, nyari sedulur. Nah, baru kemarin aku main di Sukoharjo Oh, gitu. sama Asufa. Apalagi baru pindah ke sini Mas, gitu Iya, Mas. baru pindah ke Baru. sini.
Ya alhamdulillah, uh, bukannya pindah makin banyak makin sedikit teman malah makin banyak. Iya. Alhamdulillahnya gitu. Banyak yang undang juga. Nah, gitu. Ya makanya buat kalian pecinta sepak bola itu bisa membuat bahagia. Iya. Jadi sepak bola itu tidak memutus tali silaturahmi, tidak. Iya. Justru yang dicari itu silaturahminya, Mas. Aku juga nggak bisa main bola, tapi liput tentang bola juga banyak teman juga kok. Banyak saudara lewat sepak bola. Banyak teman kenalnya dari mana, Mas? Ya ini apa? Gara-gara ini liput bola-bola terus ini. Betul lah. Makanya ya kenapa aku memilih hobiku itu sepak bola. Iya. Ya kan? Nah, aku ini cerita sedikit nih. Enggak ya. kok. Aman. Nah, cerita sedikit. Aku itu suka sepak bola itu dari umur 5 tahun. Berarti masih TK udah main bola. Mulai merambah sepak bola itu, masuk sekolah sepak bola itu umur 10 tahun. Nah, 10 tahun itu pertama aku SSB itu di sekolah sepak bola PS Vespur Cikampek. Nah, dulu yang ngelatih itu namanya Om Andri Yuliadi. Oh iya. Sama Pak Ujang Junaidin. Itu mantan kiper timnas Indonesia tahun 1982. Udah lama berarti ya? Udah legend berarti ya? Sekarang beliau udah meninggal, udah almarhum. Nah, beliau juga, karena beliau saya bisa sampai ke Danone Cup. Nasional Danone Cup yang yang ada di Bandung. Jidan itu. Nah, dulu aku di sana Mas. Berhubung karena aku ini orangnya bandel, terus orang tuaku ini melarang aku ikut main bola gitu. Oh gitu. Nah, kamu mau ngapain main bola gitu? Main bola di Indonesia itu makannya cuma tahu, kerupuk, nasi, udah. Kalau udah pensiun bingung mau ngapain. Pensiun bingung ngapain gitu kan. Beda sama orang luar, masih tetap di ini kan. Cuman kan namanya aku nih hobinya bola kan Mas. Iya. Ya kan hobinya bola. Aku pulang sekolah tak tenteng sepatu, tak simpen di pohon ceri itu lapangan tuh di Iya. Cikampek, tak simpen. Wah udah, ntar orang tua aku nyusul. Akhirnya diambil sepatu dibakar. Sampai segitu ya. Iya, ibuku itu sampai tak sisihin lagi uang jajanku tuh sehari cuma 2.000 zaman dulu. Iya. 2.000 tak sisihin, gopek tak beli sepatu bola yang murah-murah yang harga 120. Zaman dulu sepatu bola 120.000 bagiku tuh udah mahal banget. Udah mahal. Iya. Akhirnya tak tunjukin ke orang tua bahwa tekadku ini kuat. Aku nggak ada cita-cita buat jadi pemain sepak bola, nggak ada Mas. Pure karena memang Iya. aku suka di bola, gitu kan. Hobiku di bola. Akhirnya tak tunjukin ada event di Danone National Cup yang Iya. bawa Pak Ujang itu almarhum. Iya. Akhirnya diikutin sama dia, di pelatnas sama dia, pelatihan nasional dulu sebelumnya itu sekitar 3 bulan. Nah, baru diikut sertakan sama tim Kerawang. Tuh, ikut Kerawang. Akhirnya masuklah 3 nominasi. Yang terpilih itu dulu aku, Mas Gio Adam, sekarang sudah di Persika Kerawang. Iya. Terus yang kedua Fajrian Nel Bajri. Nah sekarang Mas Aji itu, aku sebutnya Mas Aji itu udah di Bintang Timur Surabaya, klub futsal. Nah aku doang yang nggak jadi, karena apa? Ibuku ngambil beasiswa. Oh gitu. Ngambil uang beasiswanya aja Oh gitu. iya. Kalau ngambil beasiswanya mungkin aku udah di Argentina. Gue Iya, udah nggak ketemu sama istri ya kan. udah dapat bule sana ya. Iya, udah dapat bule sana. Ya, itulah hikmahnya gitu Mas. Iya. Tuh, ya aku nggak bisa menyalahkan orang tua juga. Gitu kan. Ya orang tua kan menginginkan anak yang terbaik. Iya. Ya tetap tak lakoni. Kalau orang tua untuk ini orang-orang daerah kampung sini sih pengennya malah rata-rata pengen anaknya jadi PNS gitu. Nah, gitu. Orang-orang kantoran. Iya. Ya itulah Mas. Makanya ya aku bersyukur tak lakoni apapun yang dikasih Allah sama aku itu udah memang jalan yang terbaik. Ya meskipun aku nggak bisa jadi pemain sepak bola profesional di Liga 1 atau di Liga 2 belum saat ini belum, mungkin itu belum jalannya yang dikasih sama Tuhan. Nanti toh tak kasih kamu yang lebih gitu, misalkan gitu kan. Kata Allah itu ya nggak mungkin nggak terjadi. Jadi kita sabar, kita ikhtiar tetap. Yang penting sepak bola itu silaturahmi. Iya. Nah, terus hobi. Rumor-rumornya
untuk tahun 2001 main di Bandung United nih Mas. Liga 2. Ya dua ya, itu baru penawaran dari klub sana gitu kan. Itu kan yang memperkenalkan itu Coach Anjas yang punya Citra Raya Soccer Camp 16 di Tangerang. Iya. Nah, beliau waktu aku tanding di Cengkareng sama Persija Barat, kebetulan pelatih dari Bandung United hadir di Cengkareng. Nah, kebetulan mungkin ya ngelihat performa aku bagus atau enggak atau gimana, aku nggak tahu tuh Mas. Iya. Tuh, jadi pas aku pulang dari Cengkareng, Coach Anjas WA Mas Adit, prepare nanti kemungkinan dari pihak Bandung United mau kontrak jenengan. Ya insya Allah Coach kata aku. Ini masih perencanaan sih, jadi masih belum pasti gitu. Yes. Bukan masih rumor. Aku juga belum bisa memastikan. Ya nanti mudah-mudahan doain aja. Amin. Doain aja nanti tak Semoga kabarin segera. main di Liga 2. Tapi sebelumnya di Liga 3 ya, Liga 3. Sebelum Liga 3. Semoga tercapai main Liga Amin. 2, terus tahun depannya lagi main Liga 1. Nah, Kan ya harus ada ini ya. peningkatan. Iya. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Ya doain aja doain yang terbaik. Ini tadi udah ngobrol banyak sama Mas Aditya Adananji. Nih, terima kasih Mas Iya. Adit udah menerima saya di rumahnya. Selalu diterima. Alhamdulillah orangnya ramah ini Mas Adit ini. Terus Iya. untuk kedepannya Mas sukses, semoga Iya. bisa masuk Liga 2 dan Amin. bisa Liga 1, apalagi bisa timnas Indonesia, semoga. Amin ya Rabbal. Makasih Untuk- buat Papa Mika Channel. Oh iya. Nah ini buat pecinta sepak bola, kalian jangan lupa yang belum subscribe Yap. channel YouTube-nya Papa Mika Channel. Ya, Nah, siap. di subscribe. Nah ini gratis nih. Subscribe nih gratis nih. Kasih- Tinggal tinggal ini pencet. telunjuknya ini nih. Oke, jangan lupa di subscribe buat kawan-kawan bola lo. Sukses Papa Mika. Siap. Pasti Mas.